Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wa tawassaw bil marhamah. Surat Al-Balad. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini Ahad tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah, kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kondisi pandemi seperti ini kita jarang ketemu, alhamdulillah kita hari ini masih bisa dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langkah kita ini mudah-mudahan nanti akan mengantarkan kita semua menuju jannahnya, menuju surganya, sebagaimana pesan Rasulullah SAW bahwa siapa yang mau melangkahkan kaki mendatangi majelis taklim, majelis zikir, mendatangi pengajian, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Ini informasi dari Nabi kita. Makanya alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju majelis yang mubarak ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Tadi ketika kita menginjak acara yang kedua, bacaan atau mengaji bersama, biasanya acara ketiga itu pasti ada sepatah kata atau sekabur sirih dari Bunda. Tadi hati saya macet, terngiang pesan-pesan beliau setiap kegiatan seperti ini. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan beliau di alam kubur sana senantiasa dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan senantiasa diampuni segala salah dan dosanya. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, hari yang ke-6, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan nanti pada tanggal 10, yaitu tepatnya hari Kamis, kita bisa melaksanakan puasa sehari, yaitu puasa apa namanya? Puasa apa? Asyura. Asyura itu ke-10, ya. Nah, puasa Asyura itu puasa tanggal 10 bulan Muharram, ya. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus syam
pada Ramadan Siyamul Muharram, ya. Siyamu Asyura, bahwa seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Yang kata Rasulullah puasa sehari pada tanggal 10 Muharram itu akan bisa menghapus dosa setahun al-madiyah yang telah lalu. Ya. Jadi puasa sehari saja bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan bisa melaksanakan puasa Asyura pada hari Kamis nanti. Sekaligus yang biasa melaksanakan puasa Senin Kamis bisa merangkap itu, bisa puasa dapat pahala karena sudah rutin puasa Kamisnya sekaligus puasa Asyura. Ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam mukadimah ini saya akan sedikit menyinggung tahun baru. Tahun baru kita ini, apalagi di daerah seperti ini, sepertinya kita itu nggak punya kalender hijriah, nggak punya kalender sendiri. Karena kita tahunya tahun baru itu hanya 1 Januari, yang saat itu ramai berdar-berdar kembang api. Ya itu saja tahunya kita. Bahkan tidak sedikit orang Islam yang tidak hafal nama-nama bulan hijriah. Yang dihafal itu paling Ramadan saja. Bahkan tidak bisa nutup mata kita ya. Kalau mau awal Ramadan itu ribut-ribut sidang dulu menentukan awal Ramadan. Karena apa? Karena kalender ini nggak pernah digunakan. Gitu. Bahkan ada orang mau datang minta anaknya saja, mau nikah saja, kadang-kadang lupa kalender hijriah. Padahal mestinya kita orang Islam itu jangan dilupakan kalender hijriah. Ya, jangan dilupakan kalender hijriah, kan itu kalendernya orang Islam. Makanya tetangga kita itu sering komentar, hari raya orang Islam itu kok nggak menentu. Kadang-kadang hari raya Idul Fitri itu tanggal sekian, kadang tanggal sekian bulan ini. Nah, kalau kita ngerti tanggal hijriah ya bisa jawab dengan enak. Siapa bilang hari raya umat Islam itu tidak tetap? Sejak dulu yang namanya Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, kan begitu kan? Kalau hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, tidak pakai kalender Masehi, kan begitu. Tapi kalau kita pakai kalender Masehi, ya berubah-berubah karena itu bukan kalender kita. Untuk itu mari kita biasakan menggunakan kalender hijriah. Paling tidak kita harus hafal itu Muharram, Safar. Ya, hafal ini. Lebih awal. Terus? Ya, sudah nanti hafal itu PR. Nah, sekarang apa yang harus kita buat memasuki tahun baru? Karena banyak di daerah-daerah itu, kalau bulan Muharram begini ada hal-hal yang aneh dilakukan. Ya, saya punya grup itu terlalu banyak grup yang saya ikuti di grup WA itu. Ada grup yang paling ramai, saya punya grup anggotanya 165 orang yang ada di luar negeri dan sebagian besar di Indonesia. Ada grup lagi yang sedikit aneh-aneh gitu ya. Baru-baru itu ada yang kirim, wah ingat ini tahun baru, sudah mau dekat tahun baru, nanti tanggal 1 jangan lupa tulis Bismillah 113 kali. Kenapa 113 kali? Alasannya karena dalam Al-Quran itu ada 114 surat, satu saja yang tidak menggunakan Bismillah, yaitu surat Al-Baro'ah atau surat Taubah. Jadi tulis 113. Itu dari mana? Dan gitu. Ada lagi, kalau tanggal 1 Muharram rame-rame ke pasar, beli gayung, beli ember, beli itu,
Ya, ada lagi pokoknya aneh-aneh sih. Ya. Lupa tanggal 10 nanti puasa. Tapi yang paling penting itu alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang bisa ketemu tahun baru ini. Banyak saudara-saudara kita tahun ini sudah tidak ketemu lagi. Coba besok saja. Setahun 1442 Hijriah kemarin sudah berapa saudara kita yang mendahului kita? Sudah terlalu banyak. Itu besok saja. Bulan lalu saya dapat WA itu dari kampung saya, Bu Mardiah, Bu Haji di Paciran, BBL itu. Ada masjid kecil saja, sekali mensolatkan 5 jenazah. Kemarin saya dapat WA dari Banjarmasin tanggal 10 Muharram kemarin di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Masjidnya tidak seberapa besar, lebih besar masjid kita. Sekali menyolatkan 10 jenazah. Bahkan katanya hari itu 25 yang meninggal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Nah sekarang kalau sudah diberikan kesempatan, apa cukup alhamdulillah saja? Mensyukuri tidak cukup dengan alhamdulillah saja. Yang pertama, ya, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, ya. Yang jelas kita yang sudah tua-tua, yang seumuran dengan saya, yang tua sudah pasti mati. Tapi ingat yang muda-muda itu belum tentu tua. Tapi pasti mati, pasti. Yang muda-muda tua belum pasti, tapi mati pasti. Makanya apa yang harus kita lakukan? Marilah. Allah yang sudah karuniakan umur pada kita ini, berarti Allah sayang kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbanyak bekal menuju akhirat. Menuju kuburan. Alhamdulillah kita masih diberikan bisa menambah bekal. Jadi jangan disia-siakan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang orang yang sudah dalam kubur itu sangat menyesal karena menyia-nyiakan waktu. Laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wa huwa khabirun bima ta'malun. Akhir surat Al-Munafiqun. Ya Allah, berilah saya kesempatan sebentar saya kembalikan ke dunia. Saya akan jadi orang yang soleh, saya akan beramal, saya akan infak, saya akan mengaji. Sudah terlambat. Allah sudah tidak akan memberikan kesempatan lagi. Mumpung Allah masih sayang kita memberikan kesempatan, jangan disia-siakan. Mari kita menambah bekal untuk akhirat kita sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Orang yang sudah bekalnya banyak saja masih menyesal, apalagi orang yang sedikit bekalnya. Nah itu yang pertama, marilah kita perbanyak bekal. Ya. Kemudian yang kedua, perbanyak ilmu. Karena untuk mendapatkan bekal yang baik itu juga harus disertai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, salah-salah. Contoh saja masalah sholat. Banyak saudara-saudara kita sholatnya itu masih asal-asalan. Belum menurut ilmu yang benar. Takbir yang benar itu seperti apa? Dari wudhu dulu. Wudhu yang benar itu seperti apa? Pakai rukuh yang benar itu seperti apa? Ada yang ketika rukuh tersingkap kakinya. Bapak-bapak ketika sujud ruku, bajunya terangkat, nah, di atas pantatnya sudah terbuka, auratnya terbuka, sholatnya ada yang rambutnya panjang bapak-bapak itu, sehingga ketika sujud rambutnya tidak terkena tempat sujud. Nah ini sholat tidak sah. Jadi mari kita mencari ilmu bagaimana sholat yang benar. Jangan sampai kita menyesal karena Rasulullah menginformasikan ada orang yang sudah 60 tahun sholat tetapi sholatnya tidak diterima. Mengapa? Karena sholatnya seperti ayam patok jagung saja. Tidak ada tumak ninahnya. Ya bacaannya juga lari-lari saja.
Untuk itu mari belajar, perbanyak ilmu, baca Al-Quran, sedikit banyak belajar tajwidnya. Ya, soal lagu sudahlah, lagu yang kita miliki saja, yang lurus-lurus saja gak ada masalah. Tapi yang panjang dibaca pendek, panjang, yang pendek dibaca pendek, yang dengung dibaca dengung, yang terang dibaca terang. Belajar, jangan malu-malu. Dan tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Ayo belajar terus, ya, belajar terus. Saya kadang-kadang itu iri. Dulu saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Bunda. Bunda, masjid kita ini sudah bagus, bahkan takmir sudah siapkan tempat khusus untuk ibu-ibu di lantai 3. Bahkan ini sudah disiapkan juga lift untuk naik ke lantai 3 supaya tidak capek-capek. Tapi pemborongnya kok agak macet sedikit. Kemarin katanya Pak Jurustam sudah disentil, katanya sudah mau dipercepat. Ya. Saya iri itu kenapa? Ada jamaah yang mu'alaf, rumahnya jauh dengan masjid. Tapi subuh datang dengan suaminya ke masjid, nggak ada yang nemani. Tapi yang sudah Islam dari lahir, tidak ada yang tergerak hatinya ikut berjamaah di masjid. Dengan suaminya, alhamdulillah, saya berdebar. Wah, ini kok nggak ada yang nemani? Kalau ada yang nemani kan, dia berdua, entah dengan neneknya atau dengan roton, nggak tahu saya. Tapi nggak ada yang ingatkan satu sholat sana, satu sholat sini. Nah, mestinya kan harus tepat seperti itu. Nah, karena nggak ada yang ingatkan, sesama saya mau ingatkan kayak nggak enak juga ada ibu-ibu di situ. Makanya saya harapkan ya mumpung kita masih diberikan kesempatan, ayolah gimana ide yang bagus lah begitu kita ciptakan lah begitu. Ya. Pak kan sholat itu wanita kan lebih baik di rumah. Iya, tapi Rasulullah tidak melarang kalau ibu-ibu sholat di masjid. Bahkan kalau ada istri yang pamit izin pada suaminya untuk sholat di masjid jangan dilarang, kata Rasul. Di kampung saya itu bisa disaksikan. Bahkan jamaah yang paling ramai itu adalah ibu-ibu. 5 waktu. Ya kalau siang sibuk ya paling tidak subuh lah. Ya, subuh, ayo kita rame-rame ke masjid. Ya, langkahkan kaki kita supaya sehat, menjemput berkah. Keberkahan itu waktu subuh itu sampai matahari terbit itu jangan tidur. Banyak munajat, banyak berzikir, banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan. Ayo kita pergunakan untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya, ini bukti apa sayang pada kita. Sayang kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk menambah bekal. Coba saudara-saudara kita yang sudah di sana sudah tidak bisa menambah lagi. Syukur anaknya mau mendoakan. Syukur dulu punya sedekah jariyah sehingga pahalanya bisa mengalir terus. Nah, kalau nggak punya, apa yang diharapkan? Sekali lagi saya mengajak kita semua, khususnya saya tujukan pada pribadi saya sendiri. Ini bukti sayang Allah kepada kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, mari kita pergunakan untuk memperbanyak bekal. Kata Rasul, carilah bekal dunia itu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya kalau kerja hari ini nggak selesai, nggak ada masalah, besok masih ada waktu. Besok nggak selesai, lusa masih ada waktu. Tetapi urusan akhirat jangan ditunda-tunda. Seakan-akan besok kita mati. Kalau sudah mati, selesai sudah, nggak bisa nambah. Ayo, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Ibu-ibu yang saya muliakan, Rasulullah SAW mengingatkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun ini amalnya meningkat.
ngajinya meningkat. Yang dulu malas sekarang sudah mulai ngaji. Yang dulu sholatnya sering terlambat sekarang sudah di awal waktu. Yang dulunya jarang datang ke pengajian sekarang sudah rajin. Itu tanda-tanda orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang keadaan tahun ini, tahun baru sekarang kok lebih sama aja dengan tahun kemarin, nggak ada peningkatan sama sekali, berarti dia rugi. Kalau ibu haji tahun kemarin modalnya 1 juta, sudah masuk tahun baru masih tetap 1 juta saja, nggak ada peningkatan, berarti rugi. Wa man kana yaumuhu sarron min amsihi fa huwa mal'unun. Siapa saja yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, berarti terkutuk. Fa huwa mal'un, terkutuk. Mal'un dilaknat itu jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita berusaha tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Baca Al-Quran. Ya. Ayo, 1 ayat, 2 ayat. Kecuali saat lampu merah. Nah, itu ada larangan. Kalau lampu hijau, lampu kuning, ayo. Lampunya. Seayat, 2 ayat. Rutin. Yang penting itu rutin. Kata Rasulullah, sebaik-baik amal yang rutin. Walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi rutin itu lebih baik. Ayo, kita biasakan. Baca Al-Quran, sholat sunnah. Ya. Di samping yang wajib, yang sunnah itu jangan disepelekan. Sholat sunnah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnah, dijamin surga. Dibangunkan rumah di dalam surga. Ya. Tahu 12 rakaat itu? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Dan yang paling utama dari 12 itu 2 rakaat sebelum subuh. Raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi jangan disia-siakan. Ayo, kita tambah sholat kita perbanyak amal ibadah kita. Jadi mengapa Rasulullah SAW tadi mengatakan sebaik amal yang rutin? Sebab diharapkan dengan rutinitas ini kita dijemput oleh malaikat nanti, dipanggil oleh Allah nanti di dalam keadaan rutinitas itu. Yang biasa mengaji pas dijemput saat mengaji. Yang biasa sholat pas dijemput saat sholat, betapa bahagianya. Yang biasa mabuk dijemput saat mabuk, betapa ruginya. Yang biasa selfie di tempat yang nggak karuan dijemput saat itu, betapa malangnya. Iya kan? Nah, itu makanya amalan yang rutinitas itu yang bagus. Ya, kita biasakan. Bahkan seorang ulama mengatakan seorang mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Kita akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasa melakukan kebaikan, amal soleh, insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah karena kita dalam keadaan melaksanakan kewajiban. Paling tidak kalau lidah kita ini basah, senantiasa zikir, begitu malaikat memanggil, insya Allah lidah kita juga dalam keadaan zikir. Tapi kalau lidah kita tidak pernah zikir, kalau nanti kalau dipanggil itu nggak bisa mengucapkan, walaupun sudah dibimbing la ilaha illallah, tapi nggak bisa menirukan. Untuk itu yang paling penting adalah mari kita biasakan, ya, merutinkan yang baik-baik, ya, merutinkan yang baik-baik. Ibu-ibu yang saya muliakan, dari yang pertama tadi memasuki Ramadan ini, yang pertama tadi apa? Memperbanyak amal. Ya,
kita tingkatkan amal ibadah kita. Yang kedua, ilmu kita. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajaro ma'anahallahu anhu, rawahul Bukhari. Seorang muhajir, seorang yang hijrah, yang pindah, itu hijrah artinya pindah secara bahasa. Seorang muhajir itu ialah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Marilah dengan memasuki tahun baru ini kita berusaha apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Banyak sekali hal-hal yang kita biasakan dan itu dilarang oleh Allah. Yang paling banyak itu apa? Menyia-nyiakan waktu. Semua kita ini dibagi waktu adil oleh Allah, sama. Enggak pilih kasih yang muda, yang tua, yang di kampung, yang di kota. Semua dibagi waktunya sama, 24 jam sehari semalam. Ya. Nah, waktu nanti akan ditanya. Begitu kita mati, yang pertama ditanya itu tentang apa? Kita dibangkitkan dari kubur, yang pertama ditanya tentang waktu. An umrihi fima afna. Untuk apa waktu dihabiskan? Untuk apa waktu dihabiskan? Ya. Bolehlah kita lama-lama dengan HP, tapi yang mana? Yang mana kan begitu kan? Karena di HP itu segalanya ada di situ. Yang manfaat ada, yang sia-sia ada. Sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ini menjadi sarana kita menuju surganya. Man salaka tariqan yaltami bihi man sahlallahu lakum sahlallahu lakal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukli wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzubika minal arsi wal judud wal judab wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judud wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judud wal judam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.